Pada saat video ini dibuat, harga saham Bank Mandiri diperdagangkan di harga Rp6.150 terkoreksi 18% dari harga tertingginya di Rp7.500. Dan pada hari Kamis 2 Mei kemarin, investor asing melakukan net sell sebesar Rp1,25 dalam satu hari. Dan saham BMLI ditutup turun 8,33% ya dalam satu hari. Bahkan sempat menyentuh level terendahnya di Rp6.050 atau cepat terkoreksi 12,3%. Korelasi transaksi investor asing di saham BMLI terhadap pergerakan harga saham BMLI itu cukup kuat. Hal ini sangat wajar ya, karena pemilihan investor asing di saham BMLI, khususnya institusi asing, sangat mendominasi pemilihan saham BMLI sebesar 34,5% ya pada Maret tahun 2024, sedangkan pemilihan investor institusi lokal itu 4% dan retail lokal itu hanya 1,5%. Dan kalau kita ikut dengan pemilihan pemerintah Indonesia sebagai pengendali, maka pemilihan investor asing itu menjadi 73%. Dan kalau kita ikut lagi dengan Indonesia Investment Authority atau lembaga pengelola investasi yang dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia dengan kata lain SWF-nya Indonesia, maka posisi pemilihan investor asing itu hingga 86,25%. Dan angka 86,25% ini layak ya menjadi pedoman, karena yang aktif untuk transaksi tiap hari itu kan retail dan institusi ya. Lalu pertanyaannya sekarang, bagaimana sebenarnya fundamental dari saham Bank Mandiri dan ada apa dengan kinerja Bank Mandiri yang membuat investor asing itu melepas pemilihannya cukup besar? Semuanya, kembali bersama saya Nabi Jaya di channel Pesta Investasi. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas kinerja dari Bank Mandiri dengan OTC saham BMLI untuk kinerja kuartal 1 tahun 2024 yang dirilis sekitar 3 hari yang lalu. Dan dengan pembahasan ini diharapkan kita dapat mendapatkan jawabannya untuk pertanyaan awal tadi ya. Nanti juga saya akan untuk mencoba menghitung harga wajar dari saham BMLI. Kita langsung ke rasio kinerjanya. Kewajiban penjualan minimum atau KPMM menurun dari 19,52% itu menjadi 19,01%. Seperti bank lainnya ya yang sudah pernah saya bahas untuk kuartal 1 ini, Bank BRI dan Bank BCA juga rasio KPMM-nya juga mengalami penurunan. Secara kuartalan ya, KPMM Bank Mandiri ini juga menurun ya dari 21,48%. Hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan diri dari bank yang meningkat. Yang saya lihat dari Bank Mandiri ini ya, rasio aset bermasalah terhadap total aset pada poin 2 dan poin 3 mengalami penurunan, yang mana Bank BRI dan Bank BCA itu rasio aset bermasalahnya itu mengalami kenaikan terhadap total aset. Di APN aset keuangan terhadap aset produktif itu mengalami penurunan, sedangkan NPL gross itu mengalami penurunan dan NPL net itu mengalami kenaikan. Nah, sebagai perbandingan ya, di Bank BRI dan Bank BCA, NPL gross dan NPL net mereka itu mengalami kenaikan. Penurunan NPL net dari Bank Mandiri ini sebenarnya didukung pada NPL dari segmen komersial ya, yang berulang secara signifikan secara year-on-year turun 228 basis point, dan juga tertolong di kredit korporasi yang NPL-nya itu mengalami perbaikan 7 basis point secara kuartalan. Sedangkan untuk NPL di segmen lainnya itu mengalami kenaikan ya. Dan ini balik lagi kalau dibandingkan dengan kinerja Bank BRI dan Bank BCA juga, NPL segmen korporasinya mengalami penurunan, sedangkan NPL yang segmen lainnya itu mengalami kenaikan. Ini sebenarnya sudah terbaca ya di segmen mana sebenarnya yang mengalami pelemahan ekonomi. Dan balik lagi untuk NPL Bank Mandiri, untuk bank only-nya itu secara kuartalan abilitas mengalami perubahan ya, sedangkan secara konsolidasian itu turun 2 basis point. Dan efektivitas manajemennya, return on asset dan return on equity dari Bank Mandiri itu mengalami penurunan, dan interest margin atau NIM itu menjadi 5,07% ya, yang membuat manajemen itu menurunkan guidance ya, yang awalnya 5,3 hingga 5,5 menjadi 5,0 hingga 5,3%. Bobo naik menjadi 58,38%, yang artinya ulang baik ya, karena artinya rasio beban itu terhadap pendapatan operasionalnya mengalami kenaikan. Begitu pula dengan cost to income ratio yang mengalami kenaikan, yang artinya ulang baik juga, dan loan to deposit ratio mengalami kenaikan, yang artinya bahwa Bank Mandiri itu lebih agresif ya dalam memberikan atau menyalurkan kredit. Sisi laporan terbarunya, pendapatan bunga bersih konsolidasian itu naik 1,1 triliun atau 5,11% secara year-on-year dari 23 triliun menjadi 24,1 triliun rupiah. Ini termasuk premi ya, dan beberapa usaha sebelum provisi itu turun 5,51% menjadi 21,2 triliun rupiah. PATMI turun 20,6% secara kuartalan menjadi sebesar 12,7 triliun rupiah.
Sehingga earning per share Bank Mandiri pada kuartal 1 tahun 2024 sebesar Rp136,09 meskipun secara tahunan ya 1,1%, tapi secara kuartal ini anjlok besar ya 20,59%. Sementara itu dari balance sheet-nya penyaluran kredit itu bertumbuh 2,68% secara kuartalan dan 19,1% secara tahunan menjadi Rp1.435,4 triliun. Paling banyak dari segmen korporasi ya yang sebesar 35,3% atau Rp507 triliun. Lalu disusul dari anak usahanya seperti Bank Mandiri Taspen, Mandiri Tunan Finance dan didominasi oleh Bank Syariah Indonesia ya atau BSI. Bank Mandiri merupakan salah satu pengendali dengan pembiayaan besar untuk Bank BSI yakni dengan pembiayaan sebesar 51,47%. Corporation berulang 1,6% ya secara kuartalan dan total aset menurun 0,48% secara kuartalan menjadi Rp2.163,7 triliun. Tetapi angka ini masih merupakan yang terbesar ya bila dibandingkan dengan Bank BRI dan Bank BCA. Dan Nabi angka 3 turun 0,32% secara kuartalan dengan jasa juga menurun 0,24% secara kuartalan. Deposito berjangka juga mengalami penurunan ya. Hal ini berbeda dengan Bank BRI dan Bank BCA yang deposito berjangkanya itu mengalami kenaikan. Rasio jasa gunung Bank Mandiri ini 79,4%, konsolidasi itu 74,4%. Rasio jasa ini sudah menurun, tetapi NIM dari Bank Mandiri tadi itu masih tertekan ya. Guidance dari Bank Mandiri untuk pertumbuhan pinjaman 13-15% ya. Sedangkan tadi pertumbuhan pinjaman dari Bank Mandiri secara tahunan itu 19,1%. Dengan bunga pinjaman itu stabil ya secara kuartalan di 7,7%. Net interest margin yang inisial guidance itu 5,3 hingga 5,5%, revisi turun menjadi 5,0 hingga 5,3%. Cost of credit atau COC 1% hingga 2% yang aktualnya itu 1,05%. Hal yang menjadi perhatian utama bagi industri perbankan saat ini adalah proyeksi melemahnya pertumbuhan pinjaman di Indonesia dalam beberapa kuartal ke depan. Hal ini saya baca dari sebuah artikel di Bloomberg News bahwa saat ini bank jangan concern terhadap prospek melemahnya permintaan kredit. Hal ini dialenaan kondisi ekonomi yang melemah yang ditandai dengan konsumsi rumah tangga yang lesu yang lama-lamaan akan berimbas pada ekspansi usaha. Pengusaha yang tidak melakukan ekspansi kan artinya tidak melakukan pinjaman ya atau kredit kalau tidak perlu aman, sehingga bank akan lebih kesulitan ya dalam memperoleh laba karena bank dari labaan dari pinjaman. Survei dari Bank Indonesia menyatakan bahwa penyaluran kredit baru pada bulan April nanti diproyeksikan pertumbuhannya akan melemah dibandingkan dengan bulan kemarin, kecuali untuk segmen konsumsi. Dan hubungannya dengan fundamental Bank Mandiri, pertumbuhan penyaluran kredit Bank Mandiri tadi kan 19,1% secara tahunan, dan bila kita bandingkan ya dengan Bank BRI itu 70,9% dan Bank BCA itu 17,1% ya. Jadi Bank Mandiri ini yang paling besar dan rata-rata industrinya pun pertumbuhannya hanya 12%. Dan hal ini secara fundamental menunjukkan bahwa Bank Mandiri masih sangat kuat ya dan kinerjanya masih cukup solid. Namun seperti proyeksi dari ADL tadi yang berdasarkan survei Bank Indonesia pada kuartal 2 tahun 2024 itu akan melambat ya untuk pertumbuhan penyaluran kreditnya, dan ini diprediksi juga masih akan berimbas Bank Mandiri. Dan alana porsi atau persentase pinjaman untuk segmen korporasi dari Bank Mandiri itu yang paling besar ya sekitar 37%. Mau opini saya bahwa Bank Mandiri ini masih sanggup ya untuk mencapai guidance awal mereka ya untuk pertumbuhan kredit di atas 13%. Dan saya pernah mention ya di video Bank BRI bahwa yang masuk kategori korporasi itu kan yang omsetnya di atas 50 miliar dengan working capital itu di atas 50 miliar. Jadi seharusnya hal yang diawalikan di LDL tersebut opini saya pengaruhnya lebih kecil ya untuk segmen ini. Buktinya tadi sudah dimention ya bahwa pertumbuhan kredit dari Bank Mandiri itu yang tertinggi ya, yang 19,1% tadi dibandingkan BCA dan BRI. Oleh sebab itu saya memproyeksi untuk Bank Mandiri laba bersih atau earning per share-nya itu masih dapat bertumbuh dibandingkan dengan tahun 2023 dengan earning per share itu setidaknya di Rp16 ya untuk koleksi yang konservatif dengan rata-rata rasio saham BMRI dalam 5 tahun terakhir yang sebesar 12,72 kali, bahkan harga wajar untuk saham BMRI sebesar Rp7.632. Dan catatan ini adalah proyeksi yang moderat atau konservatif ya. Bila menggunakan proyeksi yang optimis, Bank Mandiri masih sanggup ya pertumbuhan laba bersih atau earning per share itu 2 digit
dibandingkan tahun 2023. Maaf, polisi earning per share-nya itu sekitar Rp649 dan harga wajarnya itu bahkan mencapai Rp8.250. Dan kalau dibandingkan dengan konsensus analis di laman TradingView, earning per share-nya itu sebesar Rp617 ya. Angka ini lebih besar atau lebih optimis bila dibandingkan dengan proyeksi yang konservatif dari saya tadi di Rp600 dengan rata-rata target pas itu di 7.600. Sedangkan konsensus di stok itu lebih besar lagi ya. Rata proyeksi earning per share-nya itu di Rp626 dengan rata-rata target pas itu di Rp7.671. Ini sebagai kesimpulan singkat saja bahwa Bank Mandiri melihat dari penyaluran kreditnya itu masih salah satu yang terbesar ya penumbukannya. Maaf, secara fundamental masih cukup kuat dan kinerja yang cukup solid ya. Meskipun masih pengaruhi dengan prediksi bahwa adanya pelambatan penumbuhan pinjaman ya untuk kuartal 2 tahun 2024. Ya, pembahasan fundamental dari Bank Mandiri untuk kinerja kuartal 1 tahun 2024. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bye.